Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, di dalam nama Yesus Kristus, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 hingga ayat 36. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Di mana penekanannya adalah bahwa di dalam Trinitatis itu, atau di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, kasih Tuhan telah nyata di dalam dunia ini. Jadi ada tadi 3 oknum. Yang pertama Allah adalah sumber keselamatan. Dialah sumber keselamatan. Dialah yang memberikan keselamatan itu. Sumbernya adalah Allah. Tetapi kemudian ada Yesus Kristus yang menyerupakan perpanjangan tangan Allah untuk turun ke dunia ini supaya keselamatan itu nyata. Makanya Yesus disebut juru selamat. Dialah yang menyatakan keselamatan yang dari Allah itu melalui kelahirannya di dunia, kematiannya, dan kebangkitannya. Dan kemudian ada Roh Kudus yang memelihara setiap orang percaya, sehingga keselamatan itu tidak berhenti hanya ketika peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi untuk selama-lamanya sehingga dunia ini berakhir. Misi keselamatan dari Allah itu senantiasa berjalan, senantiasa memenuhi dunia ini, sehingga nantinya tidak ada lagi di ruang di dunia ini yang tidak dipenuhi oleh keselamatan dari Allah. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui Minggu Trinitatis ini kita sesungguhnya diajak supaya setiap orang percaya menyaksikan imannya atau menyaksikan keselamatan yang telah dinyatakan oleh Allah di dunia ini. Kesaksian. Itu yang ingin diingatkan, menyaksikan keselamatan, menyaksikan iman di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Yohanes, atau Yohanes dalam hal ini Yohanes murid Yesus yang menuliskan nas ini. Dia bersaksi tentang Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dia bersaksi bahwa Yesuslah
benar-benar juru selamat yang datang dari atas membawa keselamatan ke dunia ini. Dan ada yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kalau kita baca ayat 30, dikatakan di situ, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis ketika menghadapi pernyataan murid-muridnya atau pertanyaan murid-muridnya yang mempertanyakan siapakah lebih besar antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Karena kalau kita ingin memahami nas ini supaya lebih jelas, sebenarnya kita harus membaca mulai dari ayat 22, di mana murid-murid Yohanes Pembaptis dengan murid-murid Yesus atau dengan orang-orang Yahudi saling mempertanyakan siapa yang utama antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Karena pada saat itu Yesus sedang berada di Yudea dan Yesus sedang membaptis banyak orang, dan sangat banyak orang-orang yang datang kepada Yesus untuk dibaptis. Sementara di tempat lain Yohanes Pembaptis juga di Ainon, kalau kita baca di ayat 23, di Ainon dekat Salim, ia juga membaptis, sedang melakukan pembaptisan. Jadi pada saat yang sama Yesus membaptis di Yordan, dan di tempat lain atau di Ainon, karena di situ juga ada banyak air, Yohanes Pembaptis juga membaptis. Tetapi ada perbedaan antara kedua baptisan ini yang sangat kontras, di mana yang datang ke pembaptisan Yesus jumlah orang sangat besar. Bahkan dikatakan di ayat 23 atau di ayat 26, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Semua orang pergi kepadanya. Artinya baptisan Yesus sangat banyak diikuti oleh orang-orang yang datang ke situ. Banyak orang yang datang untuk dibaptis Yesus. Oleh karena itulah terjadilah pertanyaan atau tanda tanya di tengah-tengah murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan tadi di ayat 26, murid-murid Yohanes Pembaptis berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga." Nah, katanya, artinya di situ secara sederhana kita boleh mengartikan murid-murid Yohanes mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, "Dulu engkau membaptis Yesus, tetapi sekarang yang engkau baptis itu, Yesus itu juga membaptis, dan pengikutnya lebih besar. Siapa yang utama daripada Yesus dan Yohanes Pembaptis?" Kira-kira begitulah yang ingin ditanyakan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis. Tetapi yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun sebenarnya ada kesempatan atau banyak kesempatan bagi Yohanes Pembaptis untuk membanggakan dirinya, untuk meninggikan dirinya. Kalau kita baca dalam Injil, pernah Yesus menyaksikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar atau yang lebih besar. Dikatakan di Matius 11 ayat 11, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Ini perkataan Yesus sendiri. Artinya Yesus pernah menyaksikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang lebih besar dari orang yang lain. Kemudian juga Injil Matius juga pasal 3 ayat 5 pernah berkata, "Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem." Ketika Yohanes Pembaptis membaptis, datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Artinya kalau kita katakan daerah kekuasaan Yohanes Pembaptis sudah semakin menyebar. Pengikutnya sudah semakin banyak. Dari Yerusalem, dari Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan.
Bahkan Herodes juga pernah menyaksikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang suci, seorang yang benar. Dikatakan di Markus 6 ayat 20, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu, Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Herodes melindunginya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bahkan seorang raja yang terkenal, seorang raja yang besar yang bernama Herodes mengakui kebesaran dan kesucian Yohanes Pembaptis dan ia juga melindunginya. Jadi sebenarnya banyak cobaan, banyak godaan atau banyak kesempatan di mana Yohanes Pembaptis bisa meninggikan dirinya, bisa memuliakan dirinya dan mencuri, kita katakanlah dulu mencuri status kekuasaan daripada Yesus Kristus. Sehingga dialah yang berkuasa, sehingga dialah yang semakin tinggi. Tetapi menariknya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun kesempatan itu banyak bagi Yohanes Pembaptis untuk memuliakan atau meninggikan dirinya, tetapi ia mengambil sikap atau tindakan yang tegas bahwa yang patut dimuliakan, yang patut ditinggikan hanyalah Yesus Kristus, bukan dirinya. Walaupun banyak tadi pujian, walaupun banyak dukungan daripada orang-orang, bahkan dari Herodes sendiri sebagai seorang raja, tetapi Yohanes Pembaptis tidak menjadikannya sebagai alat untuk mencuri kesempatan, mengambil kekuasaan, mengambil kehormatan yang seharusnya diperoleh oleh Yesus Kristus. Ia dengan tegas berkata di ayat 30, Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Sungguh menarik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus harus semakin besar, harus semakin tinggi, tetapi aku harus semakin kecil. Itulah pengakuan Rasul Yohanes Pembaptis. Dan itulah yang pertama yang diingatkan oleh nas ini kepada kita di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhanlah yang harus kita muliakan. Tuhanlah yang harus kita tinggikan. Tuhanlah yang harus kita besarkan namanya. Bukan diri kita, bukan pribadi kita. Tetapi biarlah kita semakin tidak terlihat, biarlah Yesus semakin naik, Yesus Kristus semakin terlihat. Orang-orang semakin mengenalnya, dia semakin mulia dan dia semakin tinggi, semakin besar. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Yohanes juga memberi kesaksian, memberi pengajaran tentang siapa Yesus sesungguhnya atau yang sebenarnya. Dikatakan tadi di ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari surga adalah di atas semuanya. Artinya di situ Yohanes Pembaptis mengakui bahwa Yesus Kristus datang dari atas, berasal dari atas, sehingga dia atau Yesus mengatasi segala sesuatu. Karena dia berasal dari atas, maka dia mengatasi segala sesuatu. Jadi ada keunikan daripada Injil Yohanes ini kalau kita bandingkan dari ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas. Ada perbedaannya tentang bagaimana cara memperkenalkan Yesus. Kalau Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas memperkenalkan Yesus dari segi kemanusiaannya. Segi kemanusiaannya. Mulai dari Yesus lahir di Yerusalem, itu adalah bersifat kemanusiaan. Yesus berasal dari keturunan Daud. Kemudian Yesus disaksikan oleh orang-orang banyak yang ada di dunia ini, pekerjaannya dilihat dan disaksikan oleh orang banyak. Dan hingga pada akhirnya Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan ke dalam kubur, yaitu ke dalam kubur Yesus. Itu semua menunjukkan atau memperkenalkan Yesus secara kemanusiaan, lahir, bekerja, berbuat, dan akhirnya mati di dunia ini.
Tetapi sangat berbeda dengan Injil Yohanes. Sejak awal Yohanes telah menyampaikan bahwa Yesus adalah dari atas. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Yohanes mengangkat bahwa Yesus mulai sejak awalnya sudah berada di atas dan berasal dari atas. Sehingga Yesus dengan sendirinya mengatasi segala sesuatu. Makanya Yohanes penulis kitab ini mengatakan, siapa yang berasal dari atas, dia mengatasi semuanya. Dia berada di atas segala sesuatu. Artinya yang mau disampaikan yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau Yohanes mengatakan Yesus berasal dari atas, berarti Yesus bukan dari dunia ini. Sehingga otoritasnya berada di atas dunia ini. Otoritas, perintahnya berada di atas segala dunia ini. Jadi kalau saat itu orang-orang Romawi sebenarnya sangat takut atau sangat taat kepada perintah yang datang dari istana, karena orang-orang Romawi menganggap bahwa istanalah pemerintah yang paling atas, pemerintah yang paling tinggi. Jadi ketika ada perintah dari istana, itu berarti perintah itu datang dari atas. Dan masyarakat Romawi, rakyat Romawi diwajibkan harus taat, harus tunduk, dan harus melakukan perintah dari istana atau dari kaisar. Jadi kalau dikatakan oleh Yohanes di sini, Yesus berasal dari atas, otoritasnya melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu berarti maka sesungguhnya setiap orang termasuk orang Romawi yang begitu taat akan kaisar haruslah lebih taat kepada perintah Yesus Kristus. Karena perintah Yesus bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari atas, berasal dari Allah, berasal dari surga. Harus mereka lebih tunduk, mereka lebih taat kepada perintah Yesus, kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Itu yang pertama. Jadi ketaatan kepada Yesus Kristus harus lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini. Yang kedua, ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus berasal dari atas, itu berarti bahwa kita juga orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Dia, memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang bisa mengatasi segalanya, yang bisa mengatasi segala sesuatu. Karena tidak ada kuasa di dunia ini yang tidak tunduk kepada kuasa Yesus. Semua kuasa ada di bawah kuasa Yesus, tunduk kepada kuasa Yesus. Dengan demikian kita harus meyakini bahwa di dalam menjalankan misi Allah, menjalankan misi keselamatan dari Allah, kita harus yakini bahwa tidak ada kuasa yang bisa menghalangi kita. Tidak ada kuasa atau kekuatan yang sanggup membatasi kita, menghalangi kita dalam memberitakan keselamatan itu. Sehingga melalui nas ini setiap orang percaya sebenarnya diingatkan supaya memiliki kekuatan untuk menyebarkan keselamatan, menyampaikan keselamatan ke seluruh dunia. Sehingga nantinya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada lagi ruang di dunia ini yang tidak mengenal keselamatan, yang tidak tersentuh oleh Injil. Semua diselamatkan, semua menerima kehidupan kekal. Oleh karena misi tersebut telah diberkati Tuhan, dan tidak ada kuasa di dunia ini yang mampu menghambat atau menghalanginya. Itu yang harus kita yakini. Jadi kita harus memiliki kekuatan, kita harus memiliki kuasa, keberanian untuk mengalahkan semua kuasa di dunia ini dalam rangka menyampaikan, menyebarkan, memberitakan keselamatan atau Injil yang daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Yohanes juga bersaksi tentang siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya orang yang benar,
karena Yesus menyaksikan tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya langsung. Kebenaran yang dibawa Yesus adalah kebenaran Allah. Jadi itu kelebihan Yesus Kristus, karena Ia Tuhan daripada kita manusia. Itu kelebihannya. Yesus memberitakan atau menyaksikan kebenaran yang dari Allah karena Ia melihat sendiri dan mendengar sendiri yang di atas, yang terjadi di atas, dan menerimanya langsung dari Allah. Sehingga kesaksian Yesus tentang misalnya tentang kehidupan kekal, bahwa orang-orang yang percaya kepada Bapa akan menerima hidup kekal, itu patut dan harus kita yakini, kita percayai, karena itu adalah kesaksian Yesus Kristus. Kita tidak perlu ragu akan adanya surga misalnya. Kita tidak perlu ragu akan adanya keselamatan kekal, karena Yesus sendiri telah menyaksikannya, telah melihatnya pada saat Dia berada di surga. Dia melihat sendiri bahwa kehidupan kekal itu, bahwa Allah itu atau bahwa surga itu benar-benar ada. Jadi sangat berbeda dengan kesaksian kebanyakan orang atau kita pada umumnya di tengah-tengah hidup kita. Manusia sangat sering menyaksikan atau berani menyaksikan apa yang tidak dilihatnya, hanya didengarnya. Saya berikan contoh, ada pernah suatu ketika seorang guru bersaksi atau mengajarkan kepada murid-muridnya, dia mengatakan, jangan pergi ke hutan, karena di hutan itu sangat berbahaya. Di situ banyak binatang buas yang siap-siap merenggut nyawa atau mencelakakan. Ada singa, ada harimau, ada ular berbisa, dan lain sebagainya. Sangat banyak binatang buas yang siap-siap menerkam dan mencelakakan hidup kita. Jadi jangan pernah pergi ke hutan, kata guru tersebut. Tetapi seseorang murid merenungkannya, karena kebetulan murid ini sangat sering ke hutan, dan yang dia lihat atau dia saksikan di hutan sangat berbeda dengan apa yang dikatakan gurunya. Dia tidak menemukan di hutan itu binatang buas, tidak menemukan singa atau harimau atau ular berbisa, bahkan sebaliknya yang dia temukan adalah kehidupan. Dia menemukan pohon yang berbuah manis, dia menemukan pohon yang berbuah lebat, yang bisa dinikmati, yang bisa dimakan. Dia juga melihat ada air jernih mengalir yang bisa dinikmati, bisa diminum, dan lain sebagainya. Pengalamannya ketika berada di hutan sangat bersuka cita, sangat nyaman, karena hutan yang dia kunjungi adalah hutan yang rindang, hutan yang dipenuhi tumbuhan atau tanaman berbuah dan aliran sungai yang jernih. Akhirnya si murid ini berkata, apakah benar yang dikatakan oleh guru tadi? Kita tidak boleh pergi ke hutan. Di sana banyak binatang buas dan sangat berbahaya. Akhirnya si murid ini bertanya kepada gurunya, Pak Guru, apakah atau kapankah Bapak pernah ke hutan sehingga Bapak mengatakan di hutan itu sangat berbahaya dan tidak boleh seseorang pergi ke hutan? Si guru ini menjawab, ya saya tidak pernah, tidak punya waktu untuk pergi ke hutan, dan rumah saya jauh dari hutan, dan saya takut. Di situ banyak binatang buas. Kalau begitu Pak Guru tidak pernah dari hutan, mengapa Pak Guru berani mengatakan kalau hutan itu bahaya dan di situ banyak binatang buas yang mengancam atau membahayakan hidup? Pak Guru itu mengatakan, ya hanya saya mendengar dari orang lain, sehingga saya mengatakan atau menyaksikannya. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kadang-kadang atau mungkin juga sering kita dalam kehidupan kita
menyaksikan apa yang hanya kita dengar, tetapi kita tidak saksikan, tidak lihat secara nyata. Demikian juga tentang surga misalnya. Ada yang terlalu berani mengatakan bahwa di surga itu beginilah, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan dan lain sebagainya. Bukan menyalahkan, walaupun ada orang-orang yang mungkin memahaminya karena dia sering membaca Alkitab, karena di Alkitab juga dikatakan tentang bagaimana surga. Tetapi sebenarnya yang ingin dikatakan nas ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sebenarnya hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang berhak mengatakan bagaimana di surga, bagaimana di atas, bagaimana Allah, bagaimana kerajaan Allah. Karena dia sendiri yang telah melihat, dia sendiri yang telah mendengar, dan dia sendirilah yang telah turun dari situ, dari surga, dari atas. Sehingga dengan demikian kita tidak boleh ragu. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh mempertanyakan kesaksian Yesus. Tetapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya, percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar. Dan itulah yang diajak oleh firman Tuhan ini. Kalau dikatakan di ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Percaya. Ini ajakan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada anak. Percaya kepada firman Tuhan. Maka kita beroleh hidup yang kekal. Sangat banyak godaan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi tentang Tritunggal atau Trinitatis. Karena hari ini kita memperingati Minggu Trinitatis, memasuki Minggu Trinitatis, Minggu Ketritunggalan Allah. Banyak orang yang berkata bahwa agama Kristen itu sesat. Mereka memiliki 3 Tuhan, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak masuk akal atau tidak bisa diterima oleh akal karena orang Kristen memiliki 3 Tuhan. Demikian perkataan orang-orang lain yang tidak mau percaya akan ajaran Kristus. Sebenarnya bukan hanya itu. Kalau mereka juga tidak mampu mempercayai ketritunggalan, bagaimana mungkin mereka juga bisa mempercayai mujizat-mujizat Tuhan? Yesus pernah berjalan di atas air, maka mereka juga tidak akan mempercayainya. Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, mereka juga pasti tidak akan mau menerimanya, tidak akan mau mempercayainya. Yesus pernah menghidupkan orang yang telah meninggal, seperti Lazarus misalnya, mereka juga pasti tidak mampu menerimanya. Jadi tidak usah mereka membuat alasan atau membuat pernyataan untuk menentang kekristenan bahwa Kristen itu tidak perlu diikuti, mereka sesat karena Allahnya 3, karena banyak mujizat yang dilakukan Yesus yang sebenarnya tidak masuk akal. Tetapi melalui iman, melalui hati yang mau menerima firman Tuhan, apapun bisa terjadi. Mujizat bisa terjadi seperti lagu yang sering kita dengar, ketika ku percaya, mujizat itu pasti. Mujizat itu nyata. Jadi ketika kita percaya, jangankan mujizat tentang kesembuhan yang telah dilakukan Yesus, mujizat tentang ketritunggalan pun pasti bisa kita imani. Mujizat tentang Allah yang turun ke dunia menjadi juru selamat melalui Yesus Kristus dan naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudusnya untuk menyertai orang percaya, pasti kita bisa terima sehingga kita memperoleh kehidupan kekal. Kita bisa memperoleh kehidupan atau keselamatan yang kekal seperti yang dikatakan ayat 36. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengimani, marilah kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah
Allah yang turun ke dunia, Allah yang berasal dari atas, dan semua kesaksiannya adalah kebenaran dari Allah, sehingga akhirnya kita memperoleh hidup kekal, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kekuatan, kuasa menyampaikan keselamatan kepada orang lain, dan tentunya kita juga diselamatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami melalui kesaksian yang disampaikan oleh Yohanes bahwa Engkau adalah Yesus Kristus yang datang dari atas, kuasa-Mu berasal dari atas, dan segala yang Engkau saksikan tentang kebenaran Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya, semuanya adalah benar dan dapat kami yakini dan dapat kami percayai. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengimani, kami mampu mempercayai anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang adalah jalan keselamatan, sehingga kami pada akhirnya memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa di surga, Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat mengatasi segala kuasa yang ada di bumi ini, yang senantiasa menghalangi kami, menghambat kami untuk tidak memberitakan firman-Mu, tetapi supaya kami mampu dan kuat untuk menembus semua batas-batas yang membatasi kami untuk menyebarkan firman-Mu, Injil keselamatan yang daripadamu. Karena Engkau telah menyatakan kuasa-Mu atas orang-orang percaya, dan kuasa itu berasal dari atas, sehingga kami dapat kuat, dapat mampu memberitakan, menyebarkan Injil keselamatan yang kami terima dari-Mu, sehingga pada akhirnya semakin banyak orang yang percaya, orang yang mengenal Engkau dan menerima keselamatan yang daripadamu. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang berada di gereja ini beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati, berikan kekuatan, sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga Tuhan, para jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah ini lewat online, lewat YouTube atau Facebook, media-media online, kiranya Tuhan tidak mengurangi sukacita mereka, tetapi biarlah mereka dapat bersukacita memuji nama-Mu dan menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, bagi mereka, untuk melakukan semua kegiatan kami sehari-hari dalam hidup kami. Allah Bapa di surga, kami berdoa juga buat seluruh pelayanan gereja-Mu di HKBP Bandung Reformanda ini, dan juga di HKBP Resort Bandung Tengah. Kiranya Engkau memberkati seluruh pelayanan gereja-Mu, dan melalui pelayanan itu nama-Mu semakin mulia, semakin tinggi, dan semakin besar. Dan biarlah Tuhan, seluruh pelayan-Mu yang melayani Engkau di gereja ini, melalui hamba-hamba-Mu, mulai dari pendeta resort, pendeta fungsional, dan pelayan-pelayan Parhalado, Sintua, dan juga pelayan non-tahbisan yang mempersembahkan hidupnya, jemaat yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, sehingga dapat melayani Engkau di dalam kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.